Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatik Memori dengan NIM 2331451 dari BKI kelas 3B. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori-teori Sigmund Freud. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh sentral dalam perkembangan psikologis dan psikoanalisis. Konsep-konsep serta teori-teori yang dia kemukakan membentukkan landasan-landasan pemahaman kita tentang psikologis manusia, terutama dalam hal pengaruh bawah sadar terhadap perilaku dan perkembangan psikologis individu. Nah, berikut ini adalah beberapa konsep utama dari teori Sigmund Freud beserta analisis dan solusinya terhadap masalah berdasarkan perspektif teorinya. Yang pertama adalah teori struktur kepribadian, yaitu ada id, ego, dan superego. Id, bagian dari kepribadian yang sepenuhnya tidak sadar, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan instiktual dan dorongan dasar seperti lapar, haus, dan seks. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang mencari kepuasan segera tanpa memperhatikan akibatnya. Lalu ada ego. Ego, bagian yang berfungsi sebagai mediator antara dorongan id dan kenyataan eksternal. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realistis, mencari cara untuk realistis dan sosial untuk memenuhi keinginan id. Lalu yang terakhir adalah superego. Superego adalah aspek moral atau etika dalam kepribadian yang berkembang dari nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Superego juga beroperasi berdasarkan prinsip moralitas dan bertanggung jawab untuk membimbing ego dalam membuat keputusan yang dianggap benar atau salah. Nah, masalahnya adalah ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego biasanya menyebabkan gangguan psikologis. Misalnya, jika id terlalu dominan, individu bisa menjadi impulsif dan terlibat dalam perilaku yang merusak. Sebaliknya, jika superego terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu kaku dan penuh rasa bersalah. Nah, solusinya adalah terapi psikoanalisis yang bertujuan untuk mengungkapkan konflik bawah sadar dan mencapai keseimbangan yang sehat antara ketiga aspek. Lalu, teori yang kedua adalah pengembangan psikoseksual. Freud mengembangkan teori bahwa perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh tahap-tahap psikoseksual yang terjadi sepanjang masa kanak-kanak. Terdapat 5 tahapan psikoseksual yang disebut oleh Freud. Yang pertama adalah tahap oral, yaitu 0-1 tahun. Nah, fokus pada pemenuhan kebutuhan oral yaitu adalah menyusu, menggigit, dan lain-lainnya. Lalu ada tahap anal, yaitu 1-3 tahun. Fokus pada pengendalian kontrol diri, terutama terkait dengan toilet training. Yang ketiga adalah tahap fresh page, yaitu umur 3-6 tahun, yaitu fokus pada perkembangan identitas seksual dengan munculnya konflik seperti kompleks Oedipus. Anak laki-laki cenderung menginginkan perhatian ibu dan merasa bersaing dengan ayahnya. Lalu ada tahap latensi, yaitu 6-12 tahun. Perkembangan sosial dan kognitif yang kuat, misalnya minat seksual tampaknya meredup. Lalu ada tahap genital, yaitu 12 ke atas. Fokus pada pencapaian kedewasaan seksual yang sehat. Nah, masalah dan solusinya, Freud berpendapat bahwa gangguan atau penahanan pada tahap tertentu bisa berpengaruh berkembang kepribadian. Misalnya, jika terjadi fiksasi pada tahap oral karena pengalaman trauma atau kurang perhatian, individu bisa mengembangkan kebiasaan seperti merokok dan makan berlebihan. Solusinya yang ditawarkan oleh Freud adalah terapi psikoanalisis yang menggali dan memperbaiki konflik yang terjadi pada masa kanak-kanak.
Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori bawah sadar. Freud berpendapat bahwa banyak perilaku dan konflik yang kita alami dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan bawah sadar kita yang kita tidak sadari. Bawah sadar berisi ingatan, pengalaman, dan keinginan yang tertekan yang dapat mempengaruhi perilaku kita tanpa kita ketahui. Nah, masalah dan solusi yang terdapat adalah konflik bawah sadar dapat menyebabkan gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, atau fobia. Solusi menurut Freud adalah terapi psikoanalisis untuk mengungkapkan dan proses perasaan atau pengalaman yang ditekan di bawah sadar. Teknik seperti asosiasi bebas dan interpretasi mimpi digunakan untuk mengakses materi bawah sadar dan memecahkan konflik yang terjadi. Nah, lalu yang keempat adalah mekanisme pertahanan diri. Freud menjelaskan bahwa untuk melindungi diri dari kecemasan, ego menggunakan berbagai mekanisme pertahanan. Beberapa mekanisme pertahanan yang dikenalkan antara lainnya adalah represi, yaitu menekankan pikiran atau perasaan yang menyakitkan ke dalam bawah sadar. Lalu ada proyeksi, yaitu mengaitkan perasaan atau dorongan yang tidak dapat diterima dengan orang lain, misalnya merasa cemas tetapi menyalahkan orang lain. Lalu ada rasionalisasi, yaitu mencari alasan yang merusak akal untuk perilaku yang tidak dapat diterima. Lalu ada fiksasi, yaitu menahan diri dari fase psikoseksual tertentu sebagai cara untuk menghindari pertumbuhan emosional lebih lanjutnya. Lalu masalah dan solusinya. Mekanisme pertahanan diri dapat menyebabkan distorsi dalam persepsi diri dan dunia. Terapi psikoanalisis bertujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat agar individu dapat menghadapi konflik dan kecemasan secara lebih konstruktif. Lalu yang kelima adalah kompleks Oedipus. Kompleks Oedipus adalah konsep yang diperkenalkan Freud untuk menggambarkan perasaan seseorang anak laki-laki yang tidak sadar terhadap ibunya. Keinginan untuk memiliki ibunya secara eksklusif dan ketegangan atau kecemburuan terhadap ayahnya yang dianggap sebagai saingannya. Kompleks ini dianggap sebagai bagian dari perkembangan identitas seksual pada masa anak-anak. Masalah dan solusi yang dihadapi. Jika kompleks Oedipus tidak diselesaikan dengan baik, hal itu bisa menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal di hari kemudian. Dalam terapi psikoanalisis, penting untuk menggali perasaan ini agar individu dapat mengatasi perasaan tak sadar ini dan berfungsi dengan lebih baik dalam hubungan dewasa. Dan teori terakhir adalah teori mimpi. Freud menganggap mimpi sebagai jalan menuju alam bawah sadar. Mimpi menurutnya adalah cara bagi pikiran bawah sadar untuk mengekspresikan keinginan atau konflik yang tertekan. Ia mengembangkan teknik untuk menganalisis mimpi yang dikenal dengan interpretasi mimpi, yang mencakup pengungkapan simbol-simbol tersembunyi dalam mimpi. Nah, masalah dan solusinya. Gangguan dalam kehidupan sehari-hari bisa tercermin dalam mimpi yang penuh kecemasan dan atau simbolisme. Analisis mimpi dalam terapi psikoanalisis bisa membantu mengungkapkan konflik yang tidak disadari yang menyebabkan kecemasan atau stres. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari saya tentang teori-teori dari Sigmund Freud. Oke, baik, sampai bertemu lagi.
Take care. See you.